Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai titik berat. Nah, perhatikan soal nomor 1, benda simetris terbuat dari dua silinder pejal yang disambung. Berat silinder 1W sedang silinder 2, 2W. Jarak titik berat benda terhadap alasnya sebesar berapa? Benda ini tersusun dari dua silinder. Ini silinder 1, silinder 2. Masing-masing punya berat diketahui yaitu W1W, W2 itu 2W. Nah, sedangkan titik beratnya perhatikan, untuk benda yang teratur, titik beratnya itu di tengah-tengah. Perhatikan di sini ya, benda teratur, titik beratnya di tengah-tengah di sumbu simetrinya. Nah, begitu juga benda 2, ini benda yang teratur, titik beratnya di tengah-tengah di sumbu simetrinya. Nah, saya buat ini sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Ini karena ditanyakan jarak titik berat benda terhadap alas, berarti sumbu X-nya saya letakkan di alas. Jadi nanti yang dicari adalah Y0, titik berat dari sistem benda ini. Untuk benda 1, jarak titik beratnya terhadap sumbu X atau ordinatnya Y1 adalah 2R ditambah setengah R ya. Jadi 2 setengah R. Untuk Y2-nya jarak titik berat benda 2 terhadap sumbu X adalah Y2 yaitu R. Karena ini 2R berarti ini separuhnya R ya. Setelah datanya lengkap kita memakai rumus ini ya. Y0 itu adalah sigma WY per sigma W. Kita wajib pakai berat karena masing-masing benda diketahui beratnya. Jadi harus pakai berat. Sigma W artinya W1 Y1 plus W2 Y2, sedangkan sigma W artinya W1 plus W2. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan bilangannya aja di sini. W1 sama dengan W. Y1 adalah 2 setengah R, W2 2W, Y2R dibagi dengan W1W, W2 2W. Jadi kalau begitu ini 2 setengah ditambah 2 itu 4 setengah WR, sedangkan yang bawah adalah 3W. W-nya ini saya coret sehingga dapatnya adalah 1 setengah R. Jadi jarak titik berat benda semacam ini terhadap alasnya adalah 1 setengah R. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, anggaplah A sebagai pangkal koordinat. Berarti titik 0,0 perpotongan sumbu X dan Y. Koordinat titik berat benda adalah berapa di mana. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Ini kalau A sebagai pangkal koordinat, berarti ini perpotongan sumbu X dengan sumbu Y. Jadi ini titik 0,0. Nah, sekarang kita bagi dulu bendanya menjadi 3 bagian. Jadi ini benda 1 dimensi berupa garis. Benda 1 yang ini ya, panjangnya adalah 8 cm. Jadi ini 8 cm panjangnya. Titik beratnya terletak pada koordinat berapa ini ya? Jadi Z1 jaraknya ke sini kan 4 ya. 4 karena ini tengah-tengah titik beratnya. Y1-nya 0 karena nempel di sumbu X. Jadi koordinatnya Z1 itu 4,0. Nah, terus kemudian benda 2-nya yang miring ini. Benda 2-nya yang miring, panjangnya jelas 10 ya kan? Nah, terus kemudian X2, Y2 berarti koordinat dari titik berat benda yang kedua. Benda yang kedua miring, titik berat ini di tengah-tengah. Jadi kalau begitu karena di tengah-tengah berarti ini kan 4, berapa ini? Ya naiknya kan begini, ini 8, ini 10, berarti panjang titik Z3 ke sumbu E kan 6. 6 kan? 8, 6, 10. Jadi kalau begitu Z2 punya absis sebesar 4, nah sedangkan ordinatnya adalah 3. Jadi separuh dari 6. Ya, separuh dari 6. Oke, terus kemudian benda yang ketiga, ini panjangnya berapa? Benda yang ketiga itu yang ini, yang vertikal, tegak. Jadi benda yang ketiga ini panjangnya jelas 6 kan. Nah, koordinat dari Z3, titik berat di tengah-tengah ini ya. Benda 3, titik beratnya tengah-tengah. Ini koordinatnya adalah 8,6 ya. Jadi 8,6. Sini 8, ke situ 6 kan. Jadi 8,6. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal menerapkan rumus titik beratnya. Nah, kalau kita mau mencari absis dari sistem ini adalah pakai sigma Lx per sigma L. Nah, L itu adalah panjang garisnya. Ini artinya L1x1 plus L2x2 plus L3x3 dibagi dengan L1 plus L2 plus L3. Nah, L1 kali x1 dikalikan aja 8 kali 4 itu adalah 32. Terus kemudian L2 kali X2 berarti 40. Plus L3 kali X3 berarti di sini 48. Lalu kita bagi dengan jumlah L seluruhnya. 8 tambah 10 tambah 6 berarti 24.
Nah, kalau kita lihat di sini 48 ditambah 32 itu 80, 80 tambah 40, 120 dibagi 24 berarti hasilnya adalah 5. Berarti ini 5 cm. Oke, dengan cara yang sama maka Y0-nya sigma LY per sigma L ya. Jadi L kali Y, 8 kali 0, 0. 10 kali 3, 30. 6 kali 6, 36. Per sigma L, jumlah L seluruhnya adalah 24. Jadi nanti 66 bagi 24 hasilnya adalah 2,75 cm. Jadi kalau begitu titik beratnya terletak pada koordinat 5, itu absisnya, 2,75 itu adalah ordinatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 3, semua bagian penyusun benda berbentuk busur setengah lingkaran. Koordinat titik beratnya di mana? Jadi perhatikan, di sini sebenarnya kawat dibentuk setengah lingkaran seperti ini ya. Jadi ini dilas kawatnya berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini jari-jarinya yang paling besar adalah 2R, sedangkan yang kecil adalah R. Bendanya dibagi 3 aja. Ini benda 1, benda 2, benda 3. Benda 1 berupa setengah lingkaran dengan jari-jari R. Titik beratnya terletak di sumbu simetrinya, Z1. Nah, jarak Z1 ke alas itu bisa kita cari pakai rumus ini ya. Kalau ada benda simetris berupa setengah busur lingkaran, jarak titik beratnya ke alas itu adalah 2R per Pi, di mana R itu adalah jari-jarinya. Begitu ya. Jadi kalau bendanya simetris, titik beratnya pasti di sumbu simetrinya. Jadi jaraknya Z1 ke alas untuk benda 1 adalah 2R1 per Pi berarti 2R per Pi. Nah terus kemudian untuk benda 2 ini kan identik dengan benda 1 ya. Y2-nya sama 2R per Pi begitu ya. Nah untuk benda yang ketiga itu yang busur setengah lingkaran gede itu ya. Titik beratnya di sumbu simetri. Nah jaraknya Z3 ke sumbu X itu berarti ordinatnya Y3 itu adalah 2R3 per Pi. Karena jari-jari setengah lingkaran yang besar 2R, berarti dikalikan 2R, jadinya 4R kan. 4R per Pi. Sedangkan panjang dari setengah busur lingkaran yang pertama, ini kan setengah dari keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran itu 2πr, karena hanya separuh ya πr. Jadi ini πr 1. Ya, panjangnya πr 1. R1 kan R, jadi πr. Nah, benda ini identik dengan itu berarti PR juga. Sedangkan panjang yang gede ini, setengah melingkar yang gede, itu kan jari-jarinya 2R. Berarti kan panjangnya 2 kalinya, berarti 2 PR. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ya kita cari Y0-nya pakai rumus sigma LY per sigma L. Kita pakai panjang busur ya rumusnya. Jadi sigma LY artinya L1 kali 1 dikalikan PR kali 2R per Pi. Ini juga dikalikan ya. PR kali 2R per Pi, ini juga dikalikan 2PR kali 4R per Pi, dijumlahkan, dibagi dengan jumlah L totalnya, PR tambah PR tambah 2PR. Nah, akhirnya kalau kita hitung, PR-nya kan bisa dicoret ini ya. Nah, akan ketemu 3R per Pi. Jadi titik berat dari sistem seperti ini adalah terletak pada koordinat 0,3R per Pi. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, untuk benda bidang seperti yang ditunjukkan gambar, jarak titik berat benda terhadap garis AB berapa? AB itu berarti alasnya dari bangun seperti ini. Nah, bangun seperti ini kan simetris ya. Jadi sumbu Y-nya saya taruh sebagai sumbu simetris ya. Jadi nanti titik beratnya pasti di sumbu simetrinya ini, 0, sekian. Nah, yang ditanyakan jarak titik berat benda ini terhadap alas. Berarti yang dicari adalah Y0-nya. Benda ini kita bagi dua ya. Yang pertama adalah bidang 4 persegi panjang, titik beratnya di tengah-tengah, ya kan? Perpotongan diagonal. Sedangkan benda yang kedua adalah segitiga bidang, titik beratnya di sumbu simetri. Nah, kalau ini segitiga bidang, jarak titik berat terhadap alas adalah sepertiga tingginya. Jadi pasti sepertiga tingginya terhadap alas. Ini sepertiga dari tingginya. Nah, sekarang mari kita lihat. Benda 1 berarti Y1-nya. Y1 itu jarak Z1 ke sumbu X. Nah, ini Y1 ya. Berarti Y1-nya karena ini tengah-tengah, berarti separuh dari 4, yaitu 2. 2 cm. Kalau benda 2, Y2 itu jarak Z2 ke sumbu X. Jadi jaraknya ke sini. Nah, ini Y2 ya. Jadi Y2 kalau begitu nilainya adalah 4 ditambah sepertiga dari tinggi segitiga.
Karena ini 8, berarti ini kan separuhnya 4, ini 5. Secara Pitagoras, berarti sisi yang ini itu kan 3 cm ya. 3, 4, 5. Jadi ini sepertiga tingginya, karena tingginya 3, berarti kalau begitu jarak Z2 ke alasnya itu adalah 1. Sepertiga kali 3, 1 ya. 1 ditambah dengan 4, jadi 5. Ya, 4 tambah sepertiga tingginya, akhirnya jadi 5. Nah oke, sekarang luasnya. Luas benda 1 itu berbentuk kotak persegi panjang. Jadi 8 dikalikan 4, 32. Oke, sedangkan benda yang kedua itu kan segitiga. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Jadi alasnya kan 8, tingginya itu 3. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 12. Nah kalau sudah ketemu itu kita mencari I0-nya pakai luas. Sigma AY per sigma A. Nah A kali Y dikalikan ya. Jadi 32 kali 2 itu adalah 64. AY yang ini berarti 12 kali 5, 60. Nah dibagi jumlah A-nya. 32 ditambah 12 itu kan 44. Berarti ini 124 dibagi 44. Ini hasilnya adalah 2,8 cm. Jadi titik berat dari benda atau bangun seperti ini berjarak 2,8 cm dari garis AB atau dari alasnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, sebuah bidang lingkaran berjari-jari R dilubangi seperti tampak pada gambar. Pergeseran absis titik berat bidang tersebut sebelum dan setelah dilubangi. Jadi kalau mula-mula utuh, titik beratnya itu di tengah-tengah kan, di pusat massa dari bidang lingkaran ini. Begitu yang kanan dilubangi, maka titik berat akan bergeser ke kiri. Jadi ini berarti berurusan dengan absis. Nah, cara menyelesaikannya adalah benda 1 ini kita ambil bidang lingkaran utuh sebelum dilubangi. Sedangkan benda yang kedua itu adalah bidang lingkaran yang rongga atau lubang. Jadi kalau begitu titik berat dari benda 1 sebelum dilubangi adalah di tengah. Jadi ini titik koordinat 0,0. Jadi X1-nya 0. Y1-nya nggak perlu dihitung karena ini kan kita menghitung pergeseran ke arah X. Nah benda 2-nya, X2-nya berapa? Nah ini titik berat dari Z2. Ini benda 2 kan punya titik berat di tengah-tengah. Jadi jaraknya ke sini kan setengah R ya. Setengah R. Oke, kenapa setengah R? Ya karena ini R kan. Jadi ini kan separuhnya setengah R. Luas benda 1, bidang lingkaran penuh jari-jarinya R, itu adalah pi R1 kuadrat, berarti pi R kuadrat. Nah, terus kemudian luas benda yang kedua yang rongga, itu adalah, nah ini, pi R2 kuadrat. Tapi hati-hati karena ini lubang atau rongga harus dikasih minus di sini. Jadi ada minusnya ya. Ada minusnya. Jadi ini min pi R2 kuadrat. Nah R2-nya itu setengah R kan di sini. Jadi kalau gitu hasilnya minus seperempat pi R kuadrat. Nah sekarang kita tinggal menghitung. Kalau menghitung X0-nya ya sigma AX per sigma A. Jadi A dikalikan X-nya lalu dijumlah. Jadi kalau gitu pi R kuadrat dikalikan 0 ditambah dengan, lihat ini, A2-nya min seperempat pi R kuadrat dikalikan dengan setengah R ya X2-nya. Lalu saya bagi jumlah A total ya. Jadi pi R kuadrat ditambah dengan min seperempat pi R kuadrat. Nah seperti itu. Oke lanjut ya. Saya taruh atas X0-nya berapa ini ya. Ini kan 0 ya. Ini kalau saya kalikan berarti minus 1/8 pi R pangkat 3. Lalu saya bagi pi R kuadrat dikurangi 1/4 pi R kuadrat. Nah itu kan 3/4 pi R kuadrat. Jadi pi-nya ini bisa saya coret kan. Nah ini sama saja dengan min 1/8 kali 4/3 R. Berarti ini min 1/6 R. Nah, apa arti dari absis itu kok negatif? Min 1/6 R. Itu artinya setelah dilubangi, dia bergeser ke arah kiri sebesar 1/6 R. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6, sebuah tugu peringatan terbuat dari kerucut pejal dan silinder pejal seperti ditunjukkan gambar. Jarak titik berat tugu ini terhadap alasnya adalah berapa?
Nah, coba perhatikan benda ini kita bagi menjadi dua saja. Jadi benda berbentuk tugu ini kita bagi menjadi dua. Benda satu adalah silinder pejal, itu pilihan saya. Benda yang kedua adalah kerucut pejal. Nah, titik berat masing-masing itu terletak pada sumbu simetrinya. Karena silinder itu punya sumbu simetri, jadi titik beratnya di sumbu simetrinya dan terletak di tengah-tengah. Tapi kalau kerucut ini terletak di sumbu simetrinya, lihat Z2-nya di sini. Kalau kerucutnya pejal, jarak titik berat terhadap alasnya adalah 1/4 tingginya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Benda satu, Y1-nya, yaitu jarak Z1 ke sumbu X, ordinat dari Z1, itu bisa dihitung kan, karena ini tengah-tengah, ini 4, berarti 2 meter kan, dari sumbu X. Nah, sedangkan benda 2, Y2 itu jarak Z2 ke sumbu X, jadi ini jaraknya. Nah, ini Y2. Y2 itu berarti 4 ditambah 1/4 tingginya, ya kan? Jadi 4 ditambah 1/4 tingginya kerucut, 4, jadinya hasilnya 5. Kalau volume benda satu, karena ini berbentuk silinder, berarti rumusnya volumenya kan pi R kuadrat kali T. Nah, karena jari-jarinya 3, kita masuk 3 kuadrat, tingginya itu 4. Jadi hasilnya adalah 36 pi volumenya. Nah, untuk benda yang kedua, volumenya berapa? Karena ini bentuknya adalah kerucut, berarti 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, pi R kuadrat, tingginya nanti 4 ya. Kalau saya masukkan jari-jarinya, R2 ya sama dengan ini ya. 3 kuadrat, tingginya 4. Nah, nanti kalau dihitung, 1/3 pi kali 9 kali 4 itu adalah 12 pi. Nah, setelah ketemu semua, Y dan V-nya masing-masing benda, kita cari pakai rumus ini. Ordinat dari titik berat benda ini kita cari dengan menggunakan volume. Karena berat masing-masing benda tidak diketahui. Jadi kalau begitu ini artinya volume dikalikan Y-nya ya. Jadi masing-masing dikalikan. Jadi ini 36 kali 2. Itu kan 72 pi. Nah, terus kemudian 12 pi dikalikan 5. Itu kan 60 pi. Dibagi jumlah volume total, 36 ditambah 12, 48 pi. Akhirnya saya coret pi-nya. Sehingga ini 72 ditambah 60, itu kan 132 dibagi 48. Nah, ini hasilnya adalah 2,75. Satuannya meter. Jadi kalau begitu, jarak titik berat bangun seperti ini terhadap alasnya adalah 2,75 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E.